Dan mohon maaf ini masih darurat. Kebetulan tadi malam kita ataupun pagi kemarin kita bahas tentang menjelang aja itu ya. Dan kebetulan qadarullah tadi pagi ya tadi kemarin pagi jam 10 ibu meninggal dunia. Jadi untuk teman-teman dari gelombang 7 dan 6 tidak bisa mendapatkan materi. Dan untuk itu mungkin nanti akan saya sesuaikan kembali mengingat untuk malam kemungkinan di kami ada tahlilan itu ya. Jadi nanti akan saya sesuaikan kembali karena itulah kami masih dalam proses berkabung jadi nanti ada penyesuaian-penyesuaian ya. Dan untuk malam ini karena malam ini atau pagi ini masih belum ada aktivitas apa-apa. Jadi saya memulai lagi untuk perawatan paliatif. Perawatan paliatif ini merupakan seri dari Zoom yang akan kita selenggarakan insya Allah sampai dengan menjelang ujian. Dan yang akan kita bahas adalah materi-materi yang ada di kisi-kisi. Jadi nanti akan kita setting ulang kalau ada sudah keluar kisi-kisi terbaru, kita akan membahas itu termasuk juga FR yang akan kita bahas. Jadi di Zoom subuh ini kita mendapatkan atau mendapatkan asupan nutrisi terkait dengan materi-materi yang s- seharusnya Anda pahami, ya seharusnya Anda pahami untuk meningkatkan kemungkinan, ya kemungkinan, saya bilang kemungkinan, karena kan kita tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana selanjutnya, bagaimana soalnya, kemungkinan untuk mendapat nilai tinggi. Jadi kita akan mencoba bersama-sama untuk mendapatkan probabilitas yang lebih baik lagi. Dan pagi ini kita masih ataupun kita masuk ke keperawatan paliatif dan perawatan paliatif ini ada walaupun soalnya mungkin satu atau dua. Mungkin ada teman-teman yang mendapatkan soal palliative care di seleksi tahun kemarin siapa? Ada yang dapat nggak? Boleh kalau ada yang dapat bersuara. Bersuara ya, bersuara. Bersuara boleh bersuara berapa soalnya dapat sehingga kita untuk tahun depan kita ada gambaran lah ya. Nanti kita kurang lebih lah, kurang lebih gambaran seperti itu. Silakan teman-teman dituliskan kemarin tahun kemarin dapat berapa. Boleh kalau ada yang mau menuliskan palliatif care dapat berapa, teman-teman. Ini saya konfirmasi ulang karena saya tidak di rumah, tidak di ruang kerja saya. eh ini terdengar jelas nggak teman-teman? Kalau terdengar jelas silakan ketik yes. Karena di saya mic-nya itu naik turun. Ya. Oke, siap kalau begitu. Kita lanjutkan, teman-teman. Baik, kita mulai. Nah, ini definisinya bahwa palliative care adalah kesehatan terpadu yang aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Jadi, di palliative care ini semuanya terintegrasi ya, terintegrasi pendekatannya menyeluruh, jadi menyeluruh biopsikososial, sosio spiritual ya. Ya, dilakukan pendekatan seperti itu dan dilakukan multidisiplin, bukan hanya perawat tetapi multidisiplin. Ya. Kemudian menurut WHO merupakan perawatan total dan aktif dari untuk penderita yang penyakitnya tidak lagi responsif terhadap pengobatan kuratif. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada respon terhadap kuratif. Jadi diberikan obat apapun ya tidak mempan gitu ya, sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Pendekatan ini bertujuan, ini tujuannya memperbaiki
kualitas hidup pasien, keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan, peniadaan, melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah lain fisik, psikososial dan spiritual. Ini menurut WHO ya, WHO, bukan Wahaji Ojo, bukan ya, WHO. Kemudian perawatan paliatif yang diberikan oleh WHO pada tahun 2025 bahwa paliatif adalah sistem perawatan yang terpadu ya, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dengan cara meringankan nyeri. Ya, jadi fokusnya pada tanda kardinal ya. Nyeri adalah tanda kardinal dan penderitaan lain memberikan dukungan spiritual, psikososial mulai saat diagnosa ditegakkan sampai akhir hayat dan dukungan terhadap keluarga yang kehilangan atau berduka. Kemarin kita sudah berbicara tentang teori kehilangan dari Kubler-Ross, ya sudah diceritakan dari mulai tahap denial sampai acceptance dan apa yang harus dilakukan dari masing-masing tahap itu yang keluar tahun kemarin. Ya, banyak sekali keluar. Jadi teman-teman harus membaca ataupun melihat materi tahun kemarin. Ya, jadi khusus materi teman-teman yang gabung itu sudah mendapatkan dan tiap tahun itu keluar materi itu tiap tahun keluar. Jadi pahami saja teman-teman, pahami pelan-pelan. Kita masih banyak waktu kok. Karena kemungkinan ujian itu akhir akhir Agustus ya kemungkinan ya. Ujian itu akhir Agustus. Jadi kalau dibuka pengumuman Juli ya kemungkinan ya pendaftaran itu akhir Juli. Kemudian ada tes administrasi, kemudian ada masa sanggah, dan kemudian baru penjadwalan tes. Nah, ini masih ada waktu. Jadi, waktu yang panjang ini digunakan kita untuk membahas per hari itu udah satu bahasan. Jadi tidak mual gitu ya membacanya. Kemudian selanjutnya tujuannya tadi mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umur, meningkatkan kualitas hidupnya, memberikan support pada keluarga. Jadi tidak hanya pada pasien tetapi keluarga pun disupport ya disupport untuk bisa meningkatkan dalam menghadapi proses kehilangan. Ini meninggal, ini siap secara psikologis dan siap secara spiritual. Alhamdulillah kemarin ibu sudah selesai dikebumikan jam 5 gitu ya, jam 5. Kita berbicara subuhnya ya menjelang aja. Saya kemarin mohon doanya untuk ibu dan sekarang pun saya mohon doanya untuk ibu saya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya. Ya. Oke, selanjutnya etiknya adalah kesepakatan tentang praktek moral. Nah, kita pun nanti akan belajar etik, apa yang muncul, nanti ada penjelasannya. Ini panjang benar ini masalahnya materi. Materi panjang. Panjang kita. Kemudian keyakinan, sistem nilai, standar perilaku tentang individu kelompok, tentang penilaian terhadap apa yang benar, salah, do and done, gitu ya. Kegiatan yang dikehendaki dan ditolak, ya. Nah, ini etik keperawatannya adalah kesepakatan peraturan tentang penerapan etik moral, keputusan yang diterapkan untuk profesi keperawatan. Nah, prinsip perawatan paliatif adalah bentuk perawatan medis dan kenyamanan pasien yang mengontrol intensitas penyakit, yang memperlambat kemajuannya, ada atau tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi prinsipnya adalah untuk mengontrol intensitas penyakit. Jadi tidak supaya penyakit tingkat kesejahteraannya meningkat gitu ya pada orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu ininya meningkat ya. Perawat paliatif tidak bertujuan untuk menyediakan obat dan juga tidak sebaliknya untuk perkembangan penyakit. Jadi
Tidak bertujuan untuk menyembuhkan, tetapi mengurangi gejala, mengontrol intensitas, dan memperlambat kemajuan dari sakit itu. Jenis kegiatannya ada penataan laksanaan nyeri, penataan laksanaan keluhan fisik lainnya, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultur dan spiritual, dukungan persiapan selama masa berduka, bereavement, ya. Kemudian tempat melakukan perawatan paliatif di rumah sakit, ya, pada pasien-pasien yang mengharuskan perawatan ketat, kemudian puskesmas, ada rumah singgah atau hospice, ya. Rumah singgah, kalau rumah singgah banyak di kota-kota besar, tapi kalau di kita belum ada ya rumah singgah. Ya, kemudian rumah pasien. Nah, ini depan memang kandang kandang ayam, memang kandang ayam punya bapak ini. Jadi ada suara ayam. Rumah pasien untuk rumah pasien ya juga untuk pasien yang tidak memerlukan pengawasan ketat, tindakan khusus atau peralatan khusus atau terampilan perawatan yang tidak mungkin dilakukan oleh keluarga. Ini ayamnya kesiangan, harusnya tadi sebelum subuh nih. Nggak pakai ini dia, nggak pakai alarm dia, jadi kesiangan. Organisasi perawatan paliatif menurut pelayanannya ada kelompok perawatan paliatif, ada tingkat puskesmas, kemudian rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B non pendidikan. Kemudian juga ada instansi paliatif bentuk rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A. Kemudian tata kerja organisasi perawatan paliatif bersifat koordinatif. Nah, tadi kan umum banyak orang multidisiplin ya yang bisa koordinatif yang melibatkan unsur terkait. Tantangannya tanggung jawab multidisiplin, terdapat profesional sampai spesialis yang berasal dari rumah sakit, komunitas hospice, atau tempat pelayanan lainnya seperti home care, perawatan. Bentuknya itu tadi, banyak sekali orang yang terlibat. Dokter, perawat, terapis, apoteker, ahli gizi, social worker, kemudian tokoh spiritual. Banyak banget yang terlibat. Ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas pasien dan keluarga. Kualitas hidup tentunya ya. Kebijakan nasional terkait palliative care ini ada kebijakan nasionalnya, ada tidak indikator, ada pelayanan perawatan palliative system sebagai sistem dalam pendidikan, kemudian ada pengembangan profesi indikatornya. Rumah sakit ini di Surabaya nih 92 yang juga di Jogja ya, di Jogja 5 daerah percontohan ada Jakarta, Jogja, Surabaya, Denpasar dan Makassar itu tahun 2007, 2007 ya, 2007. Kemudian di Indonesia belum ada panduan paliatif yang terstandar serta indikator penilaian mutunya itu ya. Ini dia ngambil dari ini dosen pembimbing saya waktu skripsi ini, Profesor Kristianti Effendi tahun 2015. Ini Bu Tanti, Bu Tanti itu baik banget orangnya. Sekarang sudah menjadi profesor KMB khusus di palliative care di UGM. Kalau ketemu ini full senyum ya Bu Tanti itu. Piye hen katanya. Dosen saya Bu Tanti. Alhamdulillah sekarang sudah profesor. Dasar hukum paliatifnya, ini ada aspek mediko-legalnya, Menkes nomor 12 2007, kemudian persetujuan tindakan medis, informed consent untuk pasien paliatif, pengertian, tujuan, kemudian pelaksanaan perawatan paliatif. Ini meliputi itu ya, jadi tujuannya, informed consent-nya. Kemudian informed consent apa yang harus ada di informed consent pasien paliatif. Pasien harus memahami pelaksanaan perawatan paliatif. Ada persetujuan ya dari dokter yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian meskipun hanya tindakan kedokteran yang umumnya menggunakan informed consent,
Harusnya juga diterapkan pada pasien-pasien yang paliatif ya, yang berisiko. Baik penerima informasi, pemberi persetujuan sebaiknya juga sendiri ya, dan orang yang masih kompeten dan merupakan orang dari bagian dari keluarga. Saksi itu harus dari keluarga. Kemudian tim tim perawat paliatif sebaiknya mengusahakan memperoleh pesan pernyataan pasien yang saat ia sedang kompeten. Jadi belum pasien terjatuh pada posisi yang tidak memungkinkan dia memberikan penilaian, dia harus sudah memberikan atau memperoleh pesan atau pernyataan pasien bahwa dia akan mengikuti program paliatif. Itu penting banget. Kemudian, pada keadaan darurat demi kepentingan pasien perawat paliatif dapat melakukan tindakan kedokteran. Jadi demi keadaan darurat ya, perawat paliatif dapat meningkatkan tindakan kedokteran. Informasi diberikan pada kesempatan pertama. Kemudian resusitasi ini, oh ini yang do not DNR ya, Anda harus paham ininya warnanya apa itu DNR? Warna gelangnya warna apa DNR? Masih ada yang ingat DNR? Do not resuscitation ada. Keputusan resusitasi apakah boleh dilakukan atau tidak? Ungu ya. Sudah ada yang jawab dua orang. Jangan lupa ya gelang-gelang itu dipahami, jangan sampai nanti salah ya. Dan karena gelang-gelang itu juga pernah keluar di ujian, jadi teman-teman harus paham benar-benar warna gelang ya, warna gelang yang kuning apa dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham tentang gelang-gelang, pergelangan itu ya. Resusitasi atau tidak pada pasien paliatif, keputusannya dilakukan oleh pasien ya, atau eh, oleh pasien kompeten atau tim perawat paliatif. Kalau saya kemarin pas perawatan ibu ya, saya nandatangani juga. Oh ini di boleh di NGT atau enggak, NGT atau enggak, kemudian boleh nggak diresusitasi, boleh nggak pakai intubasi dan lain sebagainya. Saya nandatangani ya, nandatangani. Tapi pas saya pulang kemarin setelah dari rumah sakit, saya bilang kan mau ke rumah sakit dulu, terus pulang dulu sebentar. Ade udah bilang, code blue katanya. Ya udah, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lah lagi di rumah. Ya, udah code blue ya. Wah, udahlah ceritanya kayak gitu. Udah takdir Allah seperti itu. Kemudian keluarga terdekatnya tidak boleh membuat keputusan tidak resusitasi kecuali dipesankan oleh pesan tertulis. Jadi harusnya orang sendiri, dia sendiri. Tapi kalau saya karena orang tua tidak paham ya pada saat beliau masuk ke ICU ya saya sendiri ya membuat karena saya paham anak sebagai anaknya. Kemudian perawat paliatif dapat membuat keputusan yang tidak melakukan resusitasi dengan pedoman klinis. Puskesmas di sini juga ada, terutama banyak pasien ya, tidak diharapkan gejala semakin buruk ini juga banyak banget ya. Justru yang saya dulu di S1 itu eh, untuk skripsinya terkait dengan cancer. Pengetahuan dengan kecepatan pencarian pertolongan gitu ya. Baik, itu dulu itu susah bener gitu ya, bikin skripsi. Tapi kalau sudah lihat sekarang, kok skripsi saya kayak gini gitu ya. Saya ketawa sendiri lihat skripsi sendiri itu. Tapi begitulah perkembangan ilmu ya. Semakin sini, semakin tahu, jadi kita ngetawain diri sendiri. Tapi dah itulah proses ya. Dan biasanya yang menjadi masalah di puskesmas adalah terkait dengan sistem rujukan dan fasilitas pelayanan primer juga belum tentu mereka paham tentang palliative care dan tentu paham tentang kriteria-kriteria pasien yang boleh di palliative care. Ya, tuh puskesmas, kemudian dalam kebijakan pendidikan, nah beberapa universitas memasukkan pada ya sekarang kan semua perawatnya memasukkan
Dalam di AIP ini juga ada 3 SKS bobot ya palliative care. Kemudian organisasinya juga ada masyarakat paliatif. Belum ada organisasi paliatif ya, maupun dokter paliatif. Tapi kalau grup paliatif care itu ada, saya juga masuk dengan Prof Tanti ada di dalamnya, ya, ada dalamnya. Jadi kita ikut aja, namanya juga dimasukin sama guru ya ikut aja saya. Mau sambil membaca, sambil mendengarkan orang-orang pinter gitu ya. Jadi ikut saja. Kemudian selanjutnya, nah ini perawatan paliatif di ICU. Kalau di ICU tentunya juga mengikuti bagaimana tindakan umum di ICU. Kalau di ICU atau PICU sama saja lah ketentuan bagaimana di atas. Tim paliatif harus mengikuti pedoman kematian batang otak, ya, penghentian peralatan lifelonging. Jadi kadang RJP juga, Anda kemarin keluar ya yang RJP harus hentikan. Ada 5 kegiatan kapan dihentikan RJP. Itu juga harus dipahami ya. Kapan kita menghentikan RJP itu juga harus dicek lagi ya teman-teman. Kemudian masalah mediko legalnya ya ada pada perawat paliatif dikerjakan oleh medis misalnya, kemudian pertimbangan keselamatan juga pada tindakan pasien delegasikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi harusnya tenaga kesehatan yang terlatih itu yang memberikan perawatan paliatif. Tim perawat paliatif bekerja dan kewenangan diberikan pimpinan rumah sakit termasuk pada saat melakukan perawatan di rumah pasien. Jadi mereka SK-nya dari rumah sakit. Pada saat tindakan bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga medis, tapi pada pertimbangan keselamatan tindakan dapat didelegasikan. Tapi yang terlatih ya. Nah, ini medical legal, euthanasia. Euthanasia, nah ini palu dan suntikan ini. Ini cerita ini. Ini aspek paliatif, persetujuan itu harus dengan inform konsen pasien ya, memahami pengertian, tujuan, pelaksanaan, kemudian pada dasar sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Ini undang-undang semua itu ya, terkait bahwa memang harus tertib, orang-orang yang mau meninggal itu harus benar-benar dibikin tertib secara aturan, administrasi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak bisa diam saja, tapi semuanya harus tertata dengan baik. Kemudian timnya juga harus mendapatkan bom konsep, ada pernyataan, eh, dan tidak boleh ya dilakukan pada pasien-pasien dengan kompetensinya yang menurun, perawat menurun. Pada keadaan darurat, tim perawat dapat melakukan tindakan kedokteran. Tadi sudah ya dijelaskan. Euthanasia dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup atau seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup. Hukumnya gimana ini masih perdebatan ya, perdebatan. Ya. Tapi kalau koboi itu kan minta ditembak gitu ya. Sudah hampir meninggal, minta ditembak itu bukan palliative care. Ya. Kemudian di Belgia ini pertama kali ya, di Belgia sejarah ya, sejarah. Kemudian Belgia 2016 11 tahun menerima fibrosistik. 2017 17 tahun. Kalau di luar negeri sudah banyak ya. Tapi kita jangan jangan lihat juga ini menjadi legal gitu kan. Harus pengkajian benar-benar dari dokter yang diverifikasi sehingga anak tersebut memang layak untuk eh, diberikan euthanasia. Kalau di kita nggak ada ya, belum ada. Beberapa euthanasia paliatif care aja udah belum di ini aja di Indonesia ya. Nah, ini juga Depi Godel, dokter ya.
Nah, ini lanjutan ajar cerita. Di Indonesia nih, 2004 ada yang mengajukan ke pengadilan ya, pengadilan supaya bisa dieuthanasia untuk Again Isnanuli. Koma selama 2 bulan kesulitan dia membayar perawatan medis. Koma ya, koma 2 bulan. Kemudian Ijanus Rumiwa ini melalui ke MK dia ya. Ke MK ada yang ingin mati aja ke MK. Ingin. Kalau di konsep Islam kan nggak boleh minta mati ya, nggak boleh. Tapi nggak tahu nih. Jadi secara terhalang ya dengan pasal 4344 ya, yang mengancam dokter dan tenaga medis untuk membantu mengakhiri hidup. Dan juga kajian etiknya jelas, prinsip etiknya, sikap peduli terhadap pasien, mengapa pasien seorang individu, ada persetujuan, komunikasi, aspek klinis, perawatan komprehensif, kualitas yang terbaik, berkelanjutan, mencegah terjadinya kegawatan, bantuan kepada keluarga, dan memeriksa ulang. Prinsip etik yang selalu keluar paling ini. Nah, ini kan autonomi. Autonomi selalu pasti sudah bisa lah. Kalau autonomi, pasien berhak menentukan keputusan sendiri. Ya, berhak dia menentukan keputusan sendiri. Ini keluar loh ya, yang kayak gini. 5. Sedap bener itu. Si, si jago. Autonomi non efisien tidak merugikan, jangan sampai merugikan pasien, tidak dikasih obat, tidak dijelaskan, itu non efisien, ya. Kemudian veracity tentunya harus jujur, teman-teman. Anda harus jujur. Oh ya, di ujian itu kadang-kadang ditulis bahasa Inggrisnya, ditulis bahasa Latinnya atau hanya bahasa Indonesianya saja. Kemudian beneficien harus berbuat baik, ya berbuat baik. Gampangnya harus sesuai dengan SOP atau melebihi SOP. Ada justice, keadilan, harus adil, benar-benar harus adil. Kerahasiaan, ada confidentiality, ya confidentiality teman-teman. Rahasia, ya, nggak boleh ngomong apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Confidentiality. Kemudian ada akuntabilitas, jadi Anda harus bertanggung jawab untuk semua tindakan. Nah, ini standar asuhannya masih sama ya, teman-teman. Standar 1 mengumpulkan data, standar 2 diagnosa, menganalisis, standar 3 mengidentifikasi yang baik dari klien. Kemudian standar 4 pengembangan rencana asuhan mengarahkan intervensi yang akan dilakukan. Dan 5 merencanakan intervensi. Standar 6 mengevaluasi standar asuhan keperawatan. Kemudian standar kinerja profesi. Standar 1 kualitasnya. Kemudian standar 2 performance appraisal. Perawat melakukan evaluasi diri ya terhadap praktek yang dilakukan. Kemudian standar 3 pendidikan, standar keempat adalah kesejawatan, standar 5 etika, standar 6 kolaborasi, standar 7 penelitian, standar 8 memanfaatkan fasilitas sumber daya. Terima kasih. Itu adalah materi-materinya teman-teman. Dan kalau perlu nanti besok, mudah-mudahan ada umur kita masing-masing, besok kita bahas lagi, subuh lagi dengan bahasan kita melanjutkan ke etika. Walaupun etika pernah dibahas, tetapi saya karena banyak yang belum saya lihat di ujian, di tryout dan lain sebagainya, banyak yang kebolak-balik, maka insya Allah subuh yang akan datang kita bahas etika. Nanti materinya akan saya share, begitu pula videonya juga akan saya share kepada teman-teman. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang ya bagi yang baru datang. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang ya teman-teman karena masih saya harus mempersiapkan harus beres-beres. Tidak untuk kemungkinan tamu sebentar lagi datang lagi. Jadi kita harus beres-beres rumah. Jadi mohon maaf tidak sampai jam 6 walaupun jadwalnya sampai jam 6 ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Nah, kami masih dalam posisi
berduka. Tapi walaupun demikian, kewajiban tetap dijalankan, tapi saya mohon maaf tidak bisa full untuk mengajar teman-teman. Demikian teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada gambarannya, eh, ya, ada ada yang diambil lah, ya, ada yang diambil. Nanti materi materi-materi yang terkait saya akan share aja di materi umum. Dan Anda tinggal download. Silakan di-download, boleh di silakan dicek di kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana mengeceknya. Baik, saya akan jelaskan ulang bagi teman-teman yang kurang paham ya. Saya jelaskan ulang bagaimana mencarinya. Eh, saya jelaskan kembali bagaimana cara mencari materi. Saya jelaskan lagi di sini supaya semuanya menjadi juara ya, menjadi juara. Nih, Anda masuk ya ke materi umum. Kalau di materi umum itu tidak ada obrolan-obrolan teman-teman yang lainnya di materi umum. Kita tinggal klik di atas. Di sini ada banyak, ada foto, ada video, ada file. Diklik aja file, dokumen. Ini banyak sekali ya. Ini materi-materinya tuh banyak. Oh, banyak materi yang bisa Anda pelajari. Jadi belajar dengan saya tidak boleh hanya mengandalkan saya, tapi materi-materi ini sudah saya berikan pada Anda. Ini banyak benar nih. Oh, tip dan trik manajer sosiokultural, kunci PPK mantap. Nah, itu ya. Komunikasi terapeutik. Besok kita masih, jadi besok ini ada Rufa juga ada. Ya, Anda tinggal klik. Kemudian kalau Anda mau lihat link-link yang sudah, atau link-link, materi-materi yang sudah diberikan, Anda tinggal klik linknya. Di sini ada nih, Jum Subuh, perawatan menjelang hayat. Kemudian ini juga ada nih, Emi, Airway Breathing, pembahasan sama komunitas. Di sini juga banyak. Ada video-videonya sudah saya berikan. Dari mulai, kalau kuis belum ya, kuis saya belum memberikan. Nanti akan saya berikan bulan Juli lah kita mulai kuis. Itu ya. Anda tinggal membaca, jangan sampai Anda telat baca. Itu saja teman-teman. Terima kasih.